Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sound effect. Ya. Halo semuanya, ini situ kan kameranya? Ya sini. Oh iya, mantap. Silakan ya teman-teman. Ini adalah video pertama kita, eksperimen, video pertama kami. Karena itu kita kenalan dulu kali ya. Yoi. Silakan yang lagi makan. Ya, hostnya dulu dong siapa? Oh, Ini kan iya. yang punya acara, saya tamu mah gitu. Oke, ini narasumber kita ya. Waduh, Narasumber kita. gue nggak tahu nih mau ngapain. Tahu-tahu gue jadi sumber. Ya diskusi aja. Oh ya. Lu kesini dikit dah, kira dikit. Jauh banget tuh, kayak benci sama Hilman anjir. Kan lagi PSBB. 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 Nah, gitu tuh dagingnya menggoda. Ya udah, pokoknya gini. Gua Hanza, terus di sini di belakang kamera tuh ada Yudo. Yuda. Ya. Yudo, anjir. Kita lagi eksperimen nih bikin video yang ngomongin Saya disebut dong. apaan aja ya. Ini ada krunya, ada Latif sama Sam nih lagi mantau. Samuel ya. Ya Samuel. Terus Nggak semiawan. hari ini kita mengundang Hilman dan mungkin akan jadi bintang tamu tetap juga Eh, gitu. gue siapa? Iya siapa? Mak? Silakan perkenalkan diri. Halo, saya Hilman. Ya. Kamera dong, Man. Iya. Oh iya, saya Hilman. Kenapa Kabar, tuh, Man? Ma? Ini ada kornet sisa ya. Gue beli harganya 2 kali lipat. Mahal banget. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang superstition atau tahayul bahasa Indonesia. Tahayul, oh Tahayul, iya, ya. Yang sudah sangat melekat dengan bangsa kita ya. Iya. Sebenarnya bukan bangsa Indonesia aja sih, kalau lu bilang bangsa Indonesia tuh mistik banget, semua belahan dunia juga ada mistiknya. Coba lo ke Jepang tuh. Iya, banyak banget ya. Ya, cuma kerennya bisa nyatu juga sih ya. Dia teknologinya ada, ini juga ada. Oke, nah nanti juga superstition yang lagi ngetren nih Man di Twitter tuh. Jadi ada mumi gitu ya. Udah sarkofagus. Iya, sarkofagus gitu, tempat nyimpen mumi yang di dalamnya Buku anjir. Buku. bumi tadi gue bilang. Di dalamnya ada Fir'aun atau Parao gitu ya. Terus yang bikin heboh itu entah kenapa, gue cuma ngeliat sekilas sih videonya. Orang-orang tuh ngebuka langsung gitu. Mungkin lu bisa nampilin nanti di sini. Oh iya. Di tengah layar ya. Iya, ini kan kosong nih. Muka kita tutup aja deh pokoknya lah. Kasih aja tuh kuburan, Iya, sarkofagus. kayak gitu. Nah, isunya yang nge-tweet itu katanya nanti kena kutukan Fir'aun gitu. Yang nge-tweet atau yang buka? Yang nge-tweet. Yang nge-tweet. Kalau yang ngebuka kan enggak dong, enggak, dia berani kan langsung ngebuka. Yang nge-tweet itu dia komentar, aduh itu orang-orang nggak takut apa kena kutukan Fir'aun gitu. Itu orang aneh banget deh. Agak terbelakang gimana? Terus lanjut. Ya, tapi itu memang sudah umum kan, perampok makam, terus ya. Oh enggak. Gua enggak mempermasalahkan tahayul. Betul, kalau ada orang percaya bahwa kalau misalnya makam dibuka ada kutukan. Orang nge-tweet ada kutukan dari mana gitu loh, ini kan Twitter. Ya, suka nggak nyambung. Iya, nggak nyambung bukan, gitu. bukan kalau lu nge-tweet dapat kutukan. Si orang itu nge-tweet gini. Itu orang-orang pada nggak takut apa nih? Ya pokoknya dilihat aja. Oh, itu. Orang-orang. Gua kira Iya, yang nge-tweet itu bakal dapat kutukan. Lu jangan Enggak. gitu. Itu bukan lagi yang kirim ke 10 orang gitu. Oh iya. Maaf saya salah. Oke. Ya, pokoknya gitulah. Nah, terus gua ngelihat di penjelasannya lagi ada yang reply nih, cerdas nih, dibilang gini. Sebenarnya masalah kutukan atau enggak, lu nggak bisa langsung ngebuka sesuatu yang udah berumur ribuan tahun karena nanti akan ada apa bisa jadi konsekuensinya virus, ya. Virusnya atau apa wabah nanti terbuka gitu ya. Emang lu bisa tidur ya? Kenapa? Emang virus bisa tidur? Nah, itu nggak ada Julio sih masalahnya. Juli adanya mau. Tapi yang gue tau ini sih, virus tuh nggak hidup nggak mati, Man. Iya, memang virus itu bukan makhluk hidup. Ya, Benda ini aja elektronik, misalnya lu colokin ke listrik, dia hidup. Kalau lu cabut ya mati gitu. Konsep hidup dan mati itu sendiri apa sih? Nyambung Masuk. Sebenarnya ada filsafatnya. Ya, itu kan sebenarnya adalah ya superstition sih. Maksud gua di setiap masyarakat tuh kan pasti ada gitu. Tapi menurut lu perlu nggak sih orang-orang tuh tahu gitu? Oh perlu. Di balik superstition tuh ada apa? Yang lu tahu deh, tahayul tuh ada apa aja? Kalau gua kan kalau nyapu lu nggak bersih ntar istri lu jenggotan. Gue baru tahu tuh. Apa? Gue baru tahu. Nah, lu baru tahu. Lu jarang nyapu kali. Terus apa lagi, Man? Yang Lampu WC nggak boleh dimatiin. Itu apalagi biar apa tuh, Man? Nggak gua tahu. nggak tahu itu. Itu Baru. Itu kebetulan pacar gua. Jadi gua kalau ke rumahnya suka matiin lampu kan WC karena emang nggak berguna siang-siang nyari Iya, lampu. gua juga gitu, gua matiin kalau Iya. siang kan. Dia bilang nggak boleh tahayul, apa namanya nggak boleh bahaya. Pamali. Kenapa lu pameli gitu kata gua? Kata Aneh banget gitu. Terus kata cewek lu? Enggak, pokoknya peraturan di rumah gua begini. Oh. Hah? Gua matiin tetap. Iya.
diputusin nggak? Enggak dong. Karena masalah kamar mandi. Mana berani? Terus apalagi? Apalagi jangan duduk di depan pintu gitu. Oh iya, ntar jenggotan. Bukan apa, rezekinya ngehalang. Ya. Ya, itu penjelasan ininya sih. Bukan yang dapat jodoh. Oh, penjelasannya. Oh iya, susah dapat jodoh. Jodoh. Jangan. Sama ini. Apa namanya? Apa tuh kalau lupa jadinya. Tadi kan apa duduk depan pintu ya? Iya. Lupa Pak. Tato hilang di kepala. Yang banyak juga tentang orang hamil nggak sih? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nanti anaknya gini, anaknya gitu. Atau ke Ini payung. di rumah kalau ke payung. kuburan nggak boleh Iya. lagi haid. Kuburan nggak boleh apa? Nggak boleh lagi haid. Ya itu juga nanti Kenapa ya nggak boleh ya? ditempelin katanya man. Loh, Emang emang kenapa? Daun. kenapa? Emang apa salahnya dengan haid? Emang itu sesuatu yang hina? Nah itu nanti akan kita bahas ya. Hmm. Terus apa lagi sih Ini tadi? nggak sih kalau lu lihat kuburan nggak boleh nunjuk gitu. Ya Iya. kalau nunjuk nanti di ini kan. Hmm. Di- Gua nggak tahu pokoknya boleh nunjuk aja. Sama pelangi. Hmm. Masih ingat gak kecil? Ada pelangi jangan ditunjuk nanti Kenapa? uletan. LGBT. Nanti emang Enggak, Jadi- kalau gue bukan pelangi, kenapa pelangi nggak boleh ditunjuk? Enggak sih waktu gua kecil gitu. beda sendiri sih tahu kayak ada lanjut. Oh dia gini gitu. Apa? Centengan gitu deh. Iya. Bentar, injury time mau ngambil garam. Lanjut. Apalagi Bener, sih? betul, Bang. Ya kayak gitu-gitu Itu lah. juga Ya. habis deh, Pan. Lanjut seperti sini ya. Jadi menurut lo gimana tuh sebagai seorang sosiolog ya? Baik orang ini. Yoi, itu kali. Sosiolog. Superstition, tahayul sama itu. Nah, ini bukan ganja ya teman-teman, ini garam. Garam itu dulu mahal. Lanjut. Ya pamali itu akan selalu ada sih. Maksudnya gimana ya? Kan sosiologi itu kan ngelihat dari abad 18 gitu ya. Pokoknya rasionalisasi, ilmu pengetahuan itu semua ilmu sih kayak gitu. Nah, mencoba mencari penjelasan-penjelasan ilmiah, tapi ada satu sosiolog yang mengkritik gitu. Kalau semuanya coba dijelaskan secara ilmiah dengan satu rasionalitas gitu dia bilang. Namanya Weber gitu ya. Nanti akan terjadi disenchantment of the world gitu. Oh. Jadi kayak nggak ada lagi miracle-nya gitu. Ya Lanjut. udah nggak ada lagi miracle gitu. Iya, Kalau iya. kan sebenarnya pertanyaannya perlu nggak sih dijelaskan semuanya gitu. Maksudnya semua orang harus paham dan itu harus hilang gitu. Mungkin kalau lu seorang saintis, ya gue dulu juga ya perlulah kita tuh harus berpikir ilmiah gitu kan. Apalagi dulu gue lagi seneng-senengnya nonton Sherlock tuh kan, banyak banget tahayul terus dia bongkar gitu. Itu menurut gue perlu banget biar orang tuh tahu alasan dibalik itu. Gitu. Contoh tahayul yang dibongkar Sherlock apa ya? Gue lupa. Bukan tahayulnya sih, tapi hal mistisnya gitu. Ya misalnya apa tuh? Gue dulu nonton yang versi RDJ kan yang pertama-tama. Orang dibunuh gitu, terus kayak secara mistis dia bisa hidup lagi. Ya kayak gitu doang sih, dia dukun gitu kan. Iya. Ada satu lagi sih yang pengaruhin gue banget tuh serial Jepang namanya Trick ya. Jadi dia tuh anak dari pesulap gitu dan bapaknya tuh suatu waktu dia bikin trik tapi dia mati, gagal gitu. Nah dia tuh pengen ngebuktiin kalau sebenarnya bapaknya tuh mati katanya karena dia dikutuk gitu kan, dikutuk. Nah dia nggak percaya dong, namanya sulap itu selalu ada triknya gitu. Nah dia akhirnya berkeliling, dia pertama ketemu profesor dulu gitu kan. Dia berkeliling gitu, dia pengen buktiin kalau semua hal-hal tahayul, semua kepercayaan gitu tuh itu ada triknya. Bahkan ada sekte-sekte gitu kan ya. Ya yang seolah-olah itu kayak canggih terus magic banget, itu dia bongkar gitu. Dari situ gue kayak tertarik tuh. Jadi semuanya tuh ada penjelasan ilmiahnya sebenarnya gitu. Nah menurut lu gimana? Harus tahu nggak sih? Dan ya emang semuanya tuh ada penjelasan ilmiahnya gitu. Mau semua pamali, hal Sebelum mistis. gue berpendapat harus tahu atau enggak, menurut lo kategori Weber ini apakah dia termasuk metamodernism atau postmodernism sebenarnya? Coba dong. Itu kan kata-katanya istilahnya sulit. Coba lu jelasin dulu. Iya, apa. coba metamodernism sama postmodernism. Kalau modernism itu apa deh? Modernism dulu, gue yang nggak tahu mah modernism. Modernism itu kan asal katanya kini ya, terkini gitu. Hmm. Ya itu istilah yang banyak digunakan di abad-abad 19 gitu. Transisi lah dari Iya. revolusi industri gitu ya untuk menuju masyarakat modern gitu Iya, dalam iya. tanda kutip yang kita kenal sekarang gitu. Ya kan, kalau postmodern setelah itu masyarakat informasi gitu-gitu nggak sih? Ya masyarakat yang mempertanyakan apakah modernitas ini merupakan sesuatu yang relevan dengan zaman dan bahkan manusia gitu deh ya. Dia terus mempertanyakan dan mungkin beberapa orang menganggap postmodernisme adalah sesuatu yang konyol gitu ya. Ya, bahkan menjadi sebuah demot ya. Kata menghina postmodern orang gitu gitu. Itu jokes fisik banget nggak sih? Iya betul, fisik banget ya. Lanjut ya. Jadi kayak postmo itu sebenarnya kritik kalau kan orang kan modern, tradisional modern itu sesuatu yang baik, kemajuan zaman gitu kan. Yes.
hal-hal tradisional konservatif tahayul misalnya gitu harus dihilangin gitu, harus diberantas dengan kemampuan ilmiah. Tapi nyatanya modernitas itu juga menghasilkan banyak masalah baru kan, disinformasi gitu nggak jelas kan, bahkan manipulasi data gitu. Udah ya yang harusnya tadi semuanya saintifik, kebenaran sebenar-benarnya, tapi malah lebih mudah dimanipulasi gitu dan kan. malah jadi alat yang lebih powerful untuk manipulasi orang karena orang basisnya mana data lo. Iya itu banget gitu. Nah, Weber itu sebenarnya enggak sih, dia bukan sosiolog postmodern. Dia tuh kayak sosiolog modern tapi yang edgy gitu. Ketika yang lain ya sebenarnya sosiologi itu kan mengkritik modernitas semua kan gitu. Iya, betul. Maka dari itu pertanyaan lu adalah apakah kita perlu Right. Oke, karena kameranya panas. Iya. Ngomong apa lo? Jadi ngomong apa lo? Iya, ada kameranya sedikit panas. potong, jadi kita akan review ulang tadi sampai mana? Iya, nanti Weber Oke, Weber gitu ya. yang postmodern. Terus jadi gimana nih? Apakah harus menjelaskan semuanya? Iya, apakah harus menjelaskan semuanya gitu? Kita harus menghilangkan tahayul, superstition gitu kan? Ya, kita harus menjelaskan semuanya. Saya sangat mendukung itu karena itu merupakan bentuk mempromosikan reason dan cara berpikir ilmiah lah gitu. Meskipun poinnya adalah menjelaskan kan, bukan menghilangkan. Ya, gue setuju. Menjelaskan aja gitu. Oh iya, ini ternyata cuma tahayul belaka, tapi mau dijalankan silakan gitu loh, karena itu sebuah tradisi. Misalnya di Jepang gitu kan ya. Selama mungkin kekonyolannya itu bukan sesuatu yang merugikan. Misalnya, zaman dulu ada orang percaya bahwa pengadilan yang paling adil adalah dengan duel. Gak masuk akal, duel kok harus duel menyelesaikan masalah. Yang menang yang bener ya? Yang benar adalah yang menang. Oh iya. Atau mungkin pengadilan by trial by ditenggelamin. Jadi kalau dia tenggelam dia nggak bersalah. Kalau dia ngapung maka dia penyihir, maka dia salah, maka dia harus dibakar. Logikanya ya. Nggak masuk akal gitu. Jadi ya semua itu kembali ya pilihannya ya. Iya. Mana yang mau kita selamatkan, mana yang mau kita hancurkan gitu. Yang pasti upaya untuk menjelaskan semuanya harus ada gitu. Sebagai bentuk pendongkrak otoritas yang menggunakan itu sebagai alat manipulasi. Kayaknya pertanyaan gue perlu nggak sih kita hilangkan tuh kurang tepat. Jadi pertanyaannya mungkin apakah akan hilang seluruhnya gitu. Soalnya kalau perlu nggak kita hilangkan, kita siapa gitu. Betul, kita hanya perintilan debu kecil dalam masyarakat yang ketika kita bergerak, seluruh masyarakat juga akan bergerak. Ya kan? Kayak gitu. Apa namanya? Tidak akan pernah hilang namanya tahayul itu. Misalnya kita ambil contoh film Chronicles of Riddick. Ya, pernah dengar tapi. Tahu kan ya? Ya, Gue sih yang ini, yang main tuh yang botak. Van Helsing. Van Diesel. Vin Diesel, Van Helsing. Ya, jadi Vin Diesel itu adalah Riddick gitu ya. Dia itu dikisahkan gitu ya akan menghancurkan sebuah kelompok namanya Necromonger. Nah, Necromonger itu dirumorkan adalah bangsa yang tidak akan bisa dimatikan. Kenapa? Karena dia adalah orang mati. Nah, bahkan pemimpinnya itu setengah hidup setengah mati. Nah, virus dong. Iya. Balik lagi. Bener juga sih, cuma ya gitulah. Iya, lanjut. Tapi penggambaran kondisi itu membuat kita melihat bahwa meskipun manusia telah menjadi makhluk interstellar, ya, berjalan-jalan ke bintang satu dan lainnya gitu. Peradabannya udah advance banget lah ya. Gitu. Masih ada yang percaya bahwa kita akan diselamatkan oleh orang yang namanya si Riddick ini, atau jangan coba-coba menyentuh ke planet ini karena lo akan terkena kutukan para penghuni peradaban yang lalu gitu. Masih ada. Itu fiksi man, film. Artinya adalah otak manusia mungkin sudah di-wired, sudah ada jalannya bahwa ya mempercayai hal-hal yang konyol-konyol tahayul itu gitu. Terlepas dari seperti apapun jenis peradabannya gitu. Ya, mungkin nanti bisa kita tanya juga ke Julio kan. Betul. Iya, benar. Gila kesempatan. Iya. Karena balik lagi sih sebenarnya gue pernah baca hilang atau enggaknya suatu unsur kebudayaan itu ya dia masih fungsional apa enggak. Kalau tahayul tuh kayaknya akan terus fungsional, enggak gimana ya, enggak adalah bentuk yang sangat ideal ketika orang semua itu percaya sains, bisa menjelaskan fakta gitu, dan bahkan pun itu punya kelemahan ya kan yang tadi kita postmodern ya udah dibahas gitu. Tapi ya selama manusia tuh mencoba mencari penjelasan, misalnya kayak
jangan duduk di pintu nanti jodohnya susah. Oke, mungkin itu konyol dan memang harus dijelaskan gitu. Tapi ketika dia bertindak berdasarkan itu kan sebenarnya tujuannya apa? Biar lu nggak ngalangin jalan kan? Iya. Ya gitu, lu nyapu nggak bersih gitu. Mungkin ada beberapa yang ketika dididik tuh harus pakai kayak gitu dulu ya, walaupun gua kurang setuju cara yang kayak gitu. Cuma ya mungkin kita nggak bisa seluruhnya kita intervensi gitu kan ya. Betul. Ya ada banyak faktor ya, pendidikan bukan satu-satunya, ekonomi juga bisa gitu. Latar budaya juga bisa lah, banyak variabelnya. Oke, jadi kesimpulannya namanya superstition, tahayul, terus pamali gitu. Tadi kan gue nanya di awal tuh salah, apakah harus kita hilangkan atau enggak? Pertanyaannya harusnya apakah itu akan hilang gitu suatu saat nanti, hilang seluruhnya gitu ya. Ya. Berdasarkan tadi kritik, kita udah ngomongin postmodern juga, walaupun itu masih permukaan banget. Dan ini kan episode pembuka ya. Ya menurut Hilman dengan contoh yang Riddik tadi ya, nggak akan hilang. ya nggak akan bisa juga karena mungkin masih fungsional gitu ya, mungkin masih fungsional kayak gitu. Tapi mungkin kita tuh selalu berusaha ya, kayak ada secara filsafat tuh mungkin kita tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Iya. Tapi kita selalu berusaha untuk mencapai gitu ya, mendekatinya lah kayak gitu. Karena yang penting bukan hasil tapi usaha. Oh iya. Gitu. Itu kayak motivator gitu ya. Yoi. Yang penting adalah proses itu. Itu kata-kata guru gua yang gue suka sih dulu. Oh, pas gitu. SMA. Bagus. Yang penting adalah proses, bukan hasil. hasil. Oke. Ya, Ya, penutup. Gua bilang atau tadi kan udah menutup. Oh, udah menutup. Oke, sekian episode pertama kali Ya. ini. Terima kasih telah nonton saya makan mukbang. Iya. Lain kali diliatin dulu dong makannya biar Jembrek banget. bayang. Ditawarin lagi. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Hanza. Saya Manhil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.